Hai semua, bikin carousel pakai pure CSS yuk. Di sini aku udah ada desain Figma yang udah aku coba prototyping, dan nanti kita akan ngebikin carousel dengan desain yang seperti ini ya. Ketika di hover, nanti juga akan muncul actionnya. Nah, langkah pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah bikin sebuah folder baru, terus boleh tambahkan file index.html dan juga style.css. Nah, ini masih kosong ya. Nah, di index.html ini kita akan coba layouting segala hal yang terjadi di desain ini ya. Terus untuk style.css ini adalah untuk mempercantik tampilan websitenya. Oke, mulai dari index.html. Teman-teman perlu ngebikin kerangkanya terlebih dahulu. Nah, nanti dia akan ke-generate ya. Di body ini adalah tempat untuk kita layouting dari atas sampai bawah. Terus nanti kita akan coba panggil style.css yang udah kita bikin ya. Caranya adalah teman-teman bisa klik link nih. Nah, nanti akan menuju ke href-nya style.css. Nah, kalau udah gini, simpan aja. Terus kalau coba mau testing di browser ya, misalnya aku mau nampilin buat testing dulu nih, teman-teman bisa pakai extension live server di Visual Studio Code, pakai aja, nanti diklik go live gitu. Kalau udah go live, nanti akan muncul port 5500, dan ini aku udah ngeran ya, jadi nanti akan kayak gini tuh, dia akan muncul ya kalau udah berhasil ya. Oke, nextnya kalau misalnya udah berhasil nih, kita coba dari styling container yang ngebungkus semuanya dari atas sampai bawah. Terus di container itu aku akan pecah jadi kelas profile, terus ada kelas carousel gitu ya. Nah, di sini aku mau tulisin profile. Di profile nanti ada apa aja nih? Ada paragraf yang isinya good afternoon. Terus di bawahnya itu ada nama orang ya. Terus ada apa lagi? Oh ya, ini dibungkus jadi satu kesatuan aja ya. Nah, di sini ada avatar orang ya. Ini bisa ikutin rekomendasi dari Copilot. Nah, si avatar ini nanti bisa diganti pakai foto yang ada di Figma. Oke, kalau udah kayak gini strukturnya, ini bagian profile udah. Kita akan fokus ke structure terlebih dahulu, baru nanti styling ya. Terus ke section di bawahnya ada carousel. Sebelum ke carousel, mungkin section recommendation ya namanya. Nah, di recommendation ini ada title, top. Aku kopas aja ya dari sini, dari Figma. Nah, terus ada group of carousel. Di group of carousel ini aku mau namain carousel. Terus dalamnya ada apa aja nih? Ada item ya, item dari carousel itu sendiri. Di item ini aku coba namain item, terus terdiri dari image ya. Oke, aku akan pakai rekomendasi ini, tapi paragrafnya akan aku hapus. Oke, habis itu teman-teman bisa duplicate dari item-itemnya. Oke, kita coba duplicate. Tapi sebelum itu aku coba export dulu ya si image-nya. Oke, sebelum itu aku akan bikin satu folder baru untuk menyimpan gambar-gambar atau aset ya. Namanya assets, dan nanti bisa export satu persatu asetnya ya. Contoh aku mau export gambar yang ini. Oh ya, aku coba ke dev mode dulu. Nah, ini bisa klik export. Oke, aku udah pindahin ya semua aset-asetnya.
Terus aku mau coba rename dulu ya, biar enak ketika kita ngedevelopnya. Oke, ini udah semua, tinggal kita masukin nih image-nya. Berarti kita akan panggil asset slash misalnya Encanto. Nah, alt-nya juga bisa diisi ya, kayak gini. Terus coba duplicate aja. Ini buat preview atau contoh, ini bisa disimpan. Terus teman-teman bisa bikin ya konten. Nah, konten ini apa? Konten ini nanti isinya adalah konten yang ada di sini. Ada title, ada description, sama ada buttonnya ya. Dan konten ini akan muncul ketika kita hover doang. Oke, kita bikin dari title dulu ya. Title ini tadi bold. Ini diisi misalnya Encanto. Terus di bawahnya ada descriptionnya kita isi dummy dulu ya. Terus di bawahnya ada button ini bisa pakai anchor atau bisa pakai komponen button. Nah, misalnya ini play kayak gini. Kita coba preview ya. Nah, ini previewnya. Nah, sekarang setiap item udah punya title, description, sama button play. Terus aku mau coba tambahin avatar. Avatarnya bisa ekspor dari Figma atau bisa bebas ngambil avatar untuk ditampilin ya. Aku mau coba ngambil avatar dari GitHub aku sendiri. Nah, aku mau nyisipin avatarnya dari URL itu ya di GitHub. Oke, nah sekarang avatarnya udah muncul. Terus nextnya kita coba apalagi nih layoutingnya. Oh, coba duplicate ya. Ini recommendation ini bisa diduplicate. Terus simpan. Nah, nanti akan tambah panjang. Nah, ini bisa di rename ya, jadi new untuk yang section keduanya. Kayak gini guys, ini yang part ditunggu-tunggu ya. Nah, untuk styling ini bisa di style.css. Kita coba styling dari body dulu. Kita juga bisa bikin style guide kalau teman-teman pengen ngebikin style guide dari awal. Ini aku akan contohin bikin style guide. Style guide ini under root, jadi bisa mulai dari misalnya tim, ini namanya bebas ya. Kalau di Figma kebetulan aku namanya tim primary. Ini bisa diisi. Sorry, ini ada pagernya ya. Terus ada tim text. Isinya itu color warna putih. Nah, itu aja karena baru 2 doang ya colornya, ada putih sama warna primary-nya. Oke, nextnya aku coba masukin di body background color var tim primary. Oke, kita simpen. Nah, dia udah jadi warna primary ya. Oke, teksnya mungkin karena teksnya sama bisa jadiin satu juga. Nah, sekarang dia udah jadi putih. Oke, apalagi nih, kita coba layouting ya. Layouting dari yang profile kita pakai, kalau kita lihat ini kan display flex ya, dia sejajar. Kita bisa setting profile display flex. Nah, dia udah sejajar.
Terus jangan lupa justify content center. Oke, terus di profile kan juga ada image ya. Oke, kita coba lihat dulu. Ada kelas namanya profile strip image. Nah, ini bisa dikasih width sesuai Figma ya. Boleh 48 pixel, height-nya juga 48 pixel. Udah nih kayak gini. Oh, ini justify kontennya biar rata kanan kiri gitu ya. Itu pakai space between. Nah, dia akan kayak gini nih, kepisah kanan kiri di container ya. Paddingnya 20 pixel. Jadi pengen ngasih jarak aja sih. Tuh, kelihatan ya. Nah, terus di profile image ini aku mau kasih border radius 100 pixel. Udah. Nah, terus hal yang paling basic, aku mau styling setiap ada H1, H2, H3 itu ngilangin margin kayak gini jadinya. Jadi nggak ada margin defaultnya ya. Terus abis itu kita coba analisa juga kira-kira tipografi apa yang dipakai oleh desain ini ya. Kita lihat tipografinya dia pakai Sora. Nah, di Sora ini teman-teman bisa import dari Google. Caranya pergi ke fonts.google.com. Next, teman-teman bisa cari tipografi sesuai yang ada di Figma ya. Kalau tadi pakai Sora, bisa ketikin aja Sora gitu. Terus bisa pilih berapa font weight-nya. Kalau aku pilih 400 sama 600 dan 700. Kalau udah bisa klik import. Nah, di sini ada import URL ya. Ini di copy aja. Terus nanti kopas aja nih. Guys, biasanya aku taruh paling atas sih. Oke, karena bodinya itu sama font family-nya, jadi aku langsung kayak gini aja ya, font family Sora. Oke, nanti akan berubah jadi Sora gini guys. Next, aku akan coba styling bagian ini ya, carouselnya. Oke, aku coba mulai dulu dari carousel. Di carousel ini tadi pakai overflow auto, terus nanti akan pakai display flex, scroll snap juga, terus nanti aku kasih item ya, kalau nggak salah tadi nama kelasnya item ya. Ini item, di item ini flex ring, oke, begitu ya. Terus jangan lupa dikasih styling juga untuk per itemnya itu mau width-nya berapa nih. Contoh di sini width-nya 200 pixel ya. Terus di sini aku mau kasih gap 1 rem atau 16 pixel. Oke, kita coba lihat. Oke, ini masih tumpuk-tumpuk ya, kayak gini. Nah, nanti kita bisa kasih item img, width-nya itu bakal ngikutin si kontainer ya. Kontainer itu yang item atau parent-nya. Jadi bisa dikasih width inherit. Tuh, dia akan berubah. Dan punya gap 16 pixel. Oke, kalau udah aku coba mau kasih styling juga margin ya. Margin 2 rem 0. Ini maksudnya top sama bottomnya 2 rem, kanan kirinya 0. Tuh, kayak gini. Next, aku akan coba styling di ini ya,
konten. Jadi kontennya ini nggak akan muncul guys. Display. Nah teman-teman tuh bisa ngelihat referensi dari Wetrisco. Di sini ada banyak banget pelajaran ya yang bisa kita lihat nih, kayak dari HTML, CSS, terus ada programming language juga yang bisa teman-teman coba. Nah aku coba display none, jadi nanti kontennya akan hilang ya, bersih nih jadinya. Terus nanti akan di-combine. Nah cara nampilinnya ketika kita pengen hover terus ada tulisannya gitu, nah kita tuh cukup dot item terus img, karena yang mau kita hover adalah image ya. Terus panggil nih si hover, terus plus nama kelas yang kita display none, yaitu konten. Nah kalau udah gini teman-teman bisa display block, terus kita coba simpan dulu ya. Jadi ketika di hover tuh dia akan muncul, tapi kita pengennya nggak di bawah kan, pengennya di dalam kotak ini nih. Jadi harus kasih position absolute, terus bottomnya itu kira-kira 1 rem. Nah kalau kita hover ini tuh nanti akan ada di bawah nih, padahal kita pengennya di dalam box kan. Jadi teman-teman harus nambahin ini ya, di itemnya position relative. Nah jadi kayak gini tuh. Terus aku mau kasih leftnya itu berapa ya, 12 pixel deh, atau 0,75 rem. Kayak gini ya. Oke, kalau udah gini aku mau lanjut ke styling si button ya. Button. Oke. Ini aku tanpa icon dulu ya. Jadi ini bisa di copy nih background sama border radiusnya. Simpan. Ya gini. Tapi tenang aja. Kita coba styling. Colornya warna putih. Kayak gini. Terus paddingnya itu kita bisa nyesuaiin dari Figma ya. Kanan kiri 16, atas bawah 8. Padding atas bawah ini 0,5 rem sama dengan 8 pixel. Nah ini jadi, terus bordernya kita set none, dia akan hilang. Terus font weight-nya aku coba set 600. Font size ya, aku coba set sesuai Figma berapa nih, 16 pixel ya. Ini font weight di sini 500, tapi aku mau set 600 deh biar lebih tebal. Oke, ini font size nya 1 rem. Oke, terus width nya pengen ini ya, full screen gitu. Nah abis itu kita coba nambahin si right ya. Nah dia akan punya space juga nih, jadi kayak gini. Oke, terus aku mau kasih button ini margin top 12 pixel misalnya. Nah dia akan kayak gini. Ketika di over itu punya background ya, linear gradient hitam kayak gini. Oke, kita bisa kopas linear gradientnya ya, linear gradient ke sini. Nah gini. Oke, ini kurang oke ya, agak ada space gitu. Jadi kita coba
hilangin nih 0. Nah dia jadi kayak gini di bawah. Terus kita coba kasih padding ya, paddingnya coba 1 rem. Nah sekarang dia punya space. Oke. Terus kita coba scroll ke bawah. Nah sekarang dia juga bisa ya gitu guys. Terus mau coba yang profile. Oke. Terus aku mau kasih jarak ya caranya. Jadi aku mau profile H2 misalnya, margin top 0,5 rem kayak gini. Nah dia ada jarak, atau gedein lagi ya kayak gini. Nah aku pengen avatarnya tuh align di tengah ya, di tengah vertikal gitu. Caranya itu bisa align items center, dia akan di tengah. Oke, gitu guys, semoga bermanfaat.